Ya, pemirsa, Indonesia merupakan negara terbesar nomor satu penghasil kelapa sawit di dunia. Dengan besarnya potensi dan keunggulan yang dimiliki, industri minyak kelapa sawit Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Sebab Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen dan pemasok crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, potensi ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor penerimaan pendapatan daerah. Untuk Provinsi Jambi, tercatat jumlah lahan perkebunan di Tanah Jambi yang dikelola perusahaan melalui hak guna usaha atau HGU tercatat 280.065,03 hektar yang dikelola 200 lebih perusahaan. Potensi besar ini patut diperhatikan oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dalam mengembangkan potensi ini, yang juga dapat menggarap hilirisasi atau produk turunan sawit. Pakar ekonomi Jambi, Profesor Dr. Haryadi mengatakan, BUMD sawit bisa menjadi salah satu alternatif strategis. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada dua syarat utama. Fokus pada hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah, dan pengelolaan yang profesional serta independen. Terkait potensi besar lahan sawit di Jambi yang disebut mencapai 280.000 hektar untuk HGU, Profesor Haryadi menekankan bahwa Jambi membutuhkan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini, menurutnya, paling efektif dicapai melalui peningkatan nilai tambah. Haryadi menyoroti kondisi saat ini, di mana hasil sawit Jambi sebagian besar hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah atau crude palm oil atau CPO. Lanjutnya, sawit yang ada itu dapat menjadi modal utama untuk mengembangkan industri. Dirinya sangat mendukung jika BUMD Kabupaten Kota nantinya diarahkan untuk menggarap sektor hilir atau hilirisasi. Menurutnya, jika BUMD bergerak pada pengembangan produk-produk turunan sawit, dirinya yakin BUMD tersebut akan berhasil. Lanjutnya, ada opsi bahwa BUMD dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta yang telah mapan untuk menjalankan model bisnis ini. Namun Haryadi mengingatkan, berdasarkan pengalaman BUMD di Jambi selama ini, banyak BUMD sebelumnya gagal memberikan keuntungan, bahkan modalnya habis karena tata kelola yang tidak profesional. Haryadi menambahkan, syarat mutlak agar BUMD sawit ini tidak mengulang kegagalan adalah manajemen yang profesional dan independen, serta bebas dari intervensi kepentingan tertentu, dan harus dikelola secara profesional dan memang lepas daripada kepentingan daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Henry Zal, menyatakan perusahaan sawit terluas di Jambi dipegang oleh PT PN 6 seluas 27.315,72 hektar. HGU PT PN itu berada di Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun, Batanghari, dan Tanjab Tim. Perusahaan yang telah mengantongi HGU terdapat kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar minimal 20%. Atau partisipasi terhadap usaha mereka di daerah sekitar usaha perusahaan. Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pembiayaan Investigasi, Ham Kamal, mengatakan, perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha atau HGU di sebagian besar telah patuh terhadap regulasi yang berlaku, terutama terkait kewajiban pemenuhan kebun plasma untuk masyarakat sekitar. Ia menyebut beberapa perusahaan seperti PT PN, KDA, SAL, hingga IIS, termasuk yang dimonitor kepatuhannya oleh pihak provinsi. Dijelaskannya, mekanisme plasma yakni kewajiban 20%. Mekanisme yang berlaku adalah FPKM atau Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat. Perusahaan inti wajib memfasilitasi dan membina pembangunan kebun milik masyarakat atau plasma di sekitar wilayah operasional mereka seluas 20% dari izin yang dimiliki. Dalam skema kemitraan ini, hasil panen dari kebun plasma tersebut
nantinya akan dijual atau disalurkan kembali kepada perusahaan inti untuk diolah. Ditanya mengenai lembaga yang mengelola kebun plasma dari pihak masyarakat, narasumber itu mengungkapkan bahwa pengelolaannya didominasi oleh kelompok tani atau Poktan dan koperasi. Sarli Aprianti, JEK TV, melaporkan.